Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang external disturbance atau gangguan eksternal ya pada sistem. Gangguan luar ya atau eksternal pada sistem. Gangguan di luar sistem ya. Oke, di sini saya ilustrasikan sebuah tangki berpengaduk. Kita punya satu fluid input dengan kondisi inputnya Fi dan temperaturnya Ti. Kemudian output dari proses ini adalah pada fluidnya adalah F pada temperatur T. Di dalam sistem ini adalah tangki berpengaduk atau liquid heating tank. Jadi di sini ada pemanas. Kita beri coil yang menggunakan steam sebagai agen pemanasnya. Ini ilustrasi sistem yang kita pelajari. Apa yang menjadi objective function atau objektif dari sistem ini kira-kira? Ya. Objektif atau tujuan dari sistem ini adalah bagaimana kita mengendalikan temperatur output dari sistem pada temperatur yang kita inginkan, the desired temperature, ya kan? Jadi temperatur yang kita inginkan, TD di sini adalah temperatur yang kita inginkan, yang diinginkan, atau dalam istilah pengendalian namanya set value, nilai yang kita tetapkan. Kita ingin di situ. Mungkin kita juga menginginkan tinggi levelnya pada suatu ketinggian tertentu. Mungkin ya, bisa juga itu sebagai tujuan kedua. Jadi tujuan yang pertama tadi. Pada awalnya sistem ini ketika berjalan, dia adalah dimulai dari startup. Lalu proses berjalan hingga menuju steady state. Yang kita tahu proses startup itu adalah proses ketika dia masih merupakan fungsi, di sini masih dinamik ya. Masih dinamis sistemnya. Jadi fungsi waktu. Lalu ketika steady state ini sudah stabil. Selama input ini tidak mengalami gangguan atau tidak ada perubahan dari besaran Fi maupun Ti terhadap waktu, tidak berubah, demikian juga dengan fluid steam, tidak ada perubahan, maka keadaan steady state ini akan tetap terjaga terus menerus, ya kan? Keadaan steady state akan tetap terjaga. Tapi apakah mungkin sistem seperti itu? Tidak mungkin, ya kan? Karena kenyataannya suhu lingkungan tidak bisa kita kendalikan. Kadang 26, kadang 28, kadang 31, kadang 33. Ini tidak bisa kita kendalikan. Ini di luar kendali kita. Sehingga perubahan pada temperatur ini pasti akan berpengaruh pada temperatur output dari cairan yang keluar dari tangki ini. Gitu. Sehingga secara kenyataannya, practically, sistem ini tidak bisa kita biarkan begini saja. Dia membutuhkan sebuah pengendalian. Kenapa? Karena input variabelnya ini, variabel inputnya ini yaitu Fi, Ti, dan steam ini pasti mengalami perubahan terhadap waktu. Pasti fluktuatif. Entah itu besarnya, entah itu perubahannya besar atau kecil, tapi dia akan selalu fluktuatif. Itu kenyataannya dalam sebuah sistem. Sehingga sistem itu membutuhkan apa yang kita sebut dengan pengendalian atau control
system. Tujuannya untuk apa control system itu? Untuk menjaga agar tetap stabil pada keadaan steady state yang kita inginkan ini. Pengendalian kita lakukan dengan cara pertama kali kita mesti melakukan pengukuran terhadap temperatur yang ada di cairan itu. Apa yang kita gunakan di sini? Kita gunakan temperatur indikator atau temperatur measurement ya, alat pengukur temperatur. Apa itu? Bisa termokopel, ya kan? Bisa termometer. Kita gunakan itu. Sehingga bacaan dari alat ini akan menghasilkan temperatur dari cairan yang ada di dalam tangki itu. Lalu temperatur yang terbaca itu kita bandingkan dengan temperatur yang kita inginkan, yaitu TD. Ini adalah temperatur yang kita inginkan. Ini kita bandingkan dengan TD. Kita bandingkan dengan temperatur yang kita inginkan. Bisa kita tandai ini positif, ini negatif. Karena perbandingan berarti kita tandai positif, yang T-nya negatif. Berarti keluaran dari sistem ini kita sebut dengan error atau penyimpangan. Apa formula errornya? Formula error dari sistem itu adalah TD min T, yaitu temperatur yang kita inginkan dikurangi dengan temperatur yang dalam sistem. Atau bisa juga dibalik ya kan, error bisa juga diformulasikan T min TD, tergantung model formulasi yang kita pilih. Anggaplah kita memilih model ini. Dari keluaran dari error, keluaran dari komparator itu kemudian kita masukkan ke dalam controller. Disinilah ya, kemudian kita masukkan ke dalam controller. Sehingga dari controller ini nanti dia akan melakukan suatu action. Action kemana? Yaitu ke final control element, kepada elemen pengendali. Apa elemen pengendalinya? Yaitu dengan mengatur steam. Yang dikendalikan adalah jumlah steamnya, aliran steam ke dalam tangki. Lihatlah ilustrasi ini. Ketika error, ya, bagaimana yang terjadi? Ketika error kurang dari 0, negatif. Ketika error negatif, berarti TD min T negatif, berarti T ini lebih tinggi dari TD yang kita inginkan. T terlalu besar, maka controller akan merespon dengan menurunkan flow rate steam. Jadi ketika errornya kurang dari 0 berarti reduce, ya kan? Reduce steam. Steamnya dikurangi, ya kan? Ketika sebaliknya, ketika error lebih dari 0, berarti di sini TD-nya lebih besar dari T, berarti temperaturnya kurang panas, berarti kita butuh steam. Tambah steamnya. Nah, inilah action controllernya. Tambah steam, kurangi steam. Jadi controller memberikan action dengan mengendalikan jumlah steam yang masuk berdasarkan dari kondisi temperatur dalam temperatur liquid di dalam tangki itu. Nah, inilah cara kerja controller, ya kan? Bagaimana kalau FI-nya yang berubah? Nah, misalnya ini ya. Jadi FI-nya berubah. FI naik, meningkat. Kalau FI yang masuk itu meningkat, otomatis temperaturnya kira-kira bagaimana? Temperatur liquid. Temperatur liquid pasti akan turun, ya kan? Kalau jumlah liquid yang masuk meningkat, temperatur liquidnya jadi turun. Maka
controller harus melakukan action. Apa actionnya? Yaitu steamnya, fluid steam harus dinaikkan biar temperaturnya naik lagi. Nah, jadi itulah cara kerja controller ya. Jadi dia melakukan action terhadap gangguan dari luar sistem. Karena gangguan dari luar sistem itu akan mengubah sistem yang semula sudah steady state menjadi tidak steady state lagi atau fungsi waktu. Sehingga kemudian controller akan melakukan action agar kembali kepada kondisi steady state. Ini ilustrasi bagaimana external disturbance itu atau gangguan luar itu mempengaruhi dari sebuah sistem dan bagaimana controller itu bekerja. Kemudian kita akan bahas isu yang kedua, yaitu tentang stabilitas sistem. Isu yang kedua adalah tentang stabilitas sistem. Seperti apa itu? Kita buat sebuah ilustrasi ya, plot ini sumbu X dan Y. Kita sebut di sini sumbu X-nya adalah waktu, ya. Kemudian di sini adalah X. X bisa berarti adalah temperatur, ya kan? Bisa juga konsentrasi, bisa juga fluid dan lain-lain ya. Jadi X adalah sebuah besaran yang kita amati atau yang kita inginkan atau yang kita tentukan. Pada mulanya sistem akan berjalan dalam keadaan steady state seperti ini. Ya kan? Hingga pada suatu waktu, yaitu kita sebut T0. Pada suatu waktu T0, sistem akan terkena gangguan. Ini adalah nilai steady state-nya. Garis putus-putus ini adalah nilai steady state. Kalau sistem tidak terkena gangguan. Nah, pada waktu T0 sistem terkena gangguan, maka terjadi perubahan temperatur. Terjadi perubahan temperatur. Namun ternyata sistem ini semakin lama dia perubahan temperatur ini, sistem ini semakin lama dia menuju kepada titik steady state-nya. Nah, jadi ternyata sistem itu secara semakin lama dalam waktu dia kembali ke titik steady state. Nah, jadi di sini kita sebut X pada saat T0 dia terkena gangguan, sehingga sistem mengalami perubahan seperti garis merah itu. Lalu sistem itu ternyata kembali ke steady state secara otomatis. Ternyata sistem itu kembali ke steady state secara otomatis. Ada ya mungkin sistem yang perilakunya seperti itu. Nah, untuk sistem yang seperti inilah yang kita sebut dengan self-regulating system ya. Jadi dia adalah, kita sebut sini sistemnya X adalah stabil. Kenapa? Karena dia termasuk self-regulating system. Jadi secara mandiri sistem bisa kembali ke steady state ketika terkena gangguan. Self-regulating system, sistem bisa kembali steady state ketika terkena gangguan. Nah, ini adalah sistem yang kita sebut dengan sistem yang stabil. Sistem yang stabil itu seperti itu. Untuk sistem yang seperti ini, kita tidak membutuhkan pengendalian, ya kan? Di sini tidak butuh pengendalian untuk kembali steady state. Jadi untuk kembali ke steady state dia tidak membutuhkan pengendalian, dia bisa dengan sendirinya kembali ke steady state. Ada yang sistem seperti ini. Nah, ini
Tapi apakah benar-benar dia tidak membutuhkan pengendalian? Atau kita biarkan dia akan kembali ke steady state? Yaitu belum tentu ya. Apakah seperti itu? Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, sistem ini memang ketika terkena gangguan di titik ini, dia akan kembali ke steady state. Tapi kan membutuhkan waktu yang cukup lama di sini, ya kan? Kita lihat dia untuk kembali ke steady state periodenya sekian. Ini T. Dia butuh sekian. Nah, bukankah kita kadang tidak mentolerir kembali steady state terlalu lama? Kita ingin segera kembali ke steady state. Maka pada sistem seperti ini pun membutuhkan pengendalian gitu loh. Sehingga ketika terjadi perubahan, sistem akan dikendalikan oleh controller lalu kembali ke steady state dalam waktu yang lebih cepat. Jadi dengan seperti ini berarti kembali ke steady state-nya hanya sampai di time, ya kan, pada interval waktu yang separuhnya dari kalau tidak ada pengendalian. Maka sebenarnya ini tidak exactly ya, dia tidak butuh, tapi bisa juga kita kendalikan agar periode kembali ke steady state-nya lebih cepat. Oke, ini sistem yang kita sebut dengan sistem yang stabil. Sekarang bagaimana dengan sistem yang tidak stabil? Ini kita gambarkan ya ilustrasinya. Ini waktu, ini X tadi. Pada awalnya dia steady state di sini. Lalu pada saat T0, di saat T0 dia terkena gangguan sehingga menyimpang dari steady state-nya. Seperti ini. Nah, tapi ternyata sistem itu menyimpangnya semakin lama semakin jauh. Sehingga bisa dikatakan sistem ini, ya, ini sama ya seperti tadi. Jadi pada saat T0 X ada gangguan. Pada saat T0 ada gangguan sehingga X mengalami perubahan. Ternyata X tidak bisa kembali steady state. Tidak bisa kembali steady state secara otomatis. Jadi kalau kita biarkan, dia tidak akan pernah kembali ke steady state. Atau kita sebut itu runway, ya kan, lari. Dia tidak akan kembali ke steady state. Nah, untuk sistem yang seperti ini kita sebut dengan sistem yang tidak stabil. Kenapa? Unstable. Ini sistem yang tidak stabil karena kalau terkena gangguan dia tidak bisa kembali steady state secara mandiri atau kembali dengan sendirinya, tidak bisa. Sehingga dalam sistem seperti ini dia jelas butuh pengendalian. Tanpa pengendalian dia tidak akan pernah kembali ke steady state. Nah, inilah yang disebut dengan sistem unstable atau sistem yang tidak stabil. Ini jelas sangat ya, karena untuk kembali stabil dia butuh, di sini dikatakan butuh intervensi eksternal. Nah, butuh intervensi eksternal inilah yang kita sebut dengan butuh pengendalian. Oke, isi selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kinerja sistem, ya. Kinerja sistem atau performance system. Kinerja sistem. Ini adalah salah satu isu dalam pengendalian, ya. Salah satu tujuan dari sebuah sistem atau sebuah proses, kita punya sebuah proses gitu kan. Biasanya tujuannya apa? Yang pertama biasanya adalah safety, ya kan, keamanan. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua, yang sering kali menjadi tujuan kita dari sistem itu adalah product specification. Itu spesifikasi produk. Apa itu spesifikasi produk? Dia bisa quantity, bisa juga quality, ya kan? Bisa kemurnian, bisa juga jumlah. Itu sebuah apa yang menjadi target atau tujuan dari sebuah proses. Nah, di sini kita gambarkan kita punya sebuah reaktor alir tangki berpengaduk RATP atau Continuous Reaction Stirred Tank, CSTR. Continuous Stirred Tank Reaction atau CSTR. RATP sama dengan CSTR. Nah, di sini kita gambarkan kita punya reaktor RATP. Nah, di sini ya. Di sini ada tangkinya. Oke. Kemudian ini reaksinya masuk. Ini yang keluar di sini. Yang masuk di sini adalah reaktan. Lalu kita tahu sistem ini membutuhkan pendingin. Dalam sistem ini kita buat ini sistem yang sangat reaksinya sangat eksotermis sehingga membutuhkan pendingin. Coolant di sini. Ada coolant yang dibutuhkan untuk pendinginnya. Reaksi dalam sistem ini adalah dari A menjadi B, lalu menjadi produk C. A adalah reaktan. Ini adalah reaktan. Reaktan. Ya kan? Kemudian B adalah produk utama atau yang diinginkan. Sedangkan C adalah produk samping atau yang tidak kita inginkan. Dalam sistem ini kita ingin produk utama ini adalah yang maksimum. Kita ingin produk utama dengan kondisi yang maksimum. Apa yang maksimumnya? Tentunya di sini kita melakukan optimasi profit, ya kan? Kita ingin profit maksimum, yaitu produk B. Nah, profit itu kita peroleh melalui fungsi apa? Profit dipengaruhi oleh apa? Fungsi dari reaktan, jumlah reaktannya, ya kan? Kemudian fungsi dari produk B dan juga fungsi dari coolant, pendinginnya. Nah, di sini di mana fungsi dari pengendalian kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengontrol sistem ini, temperaturnya, ya kan, mengontrol temperatur agar produk B ini yang maksimum. Karena nanti kan di sini ada reaksi 1, ada reaksi 2, ya kan. Kita buat agar yang B ini maksimum. Di sini pada temperatur tertentu produk B akan kita peroleh keadaan yang paling optimum. Jadi ini sistemnya akan memiliki puncak karena nanti B akan berubah ke C. Jadi kita harus mencari waktu atau temperatur dan keadaan yang betul-betul optimum untuk menghasilkan produk B yang paling banyak. Inilah salah satu contoh penggunaan pengendalian pada sistem 3 isu yang kita pelajari, yaitu pada external disturbance,
gangguan eksternal, kemudian pada sistem yang stabil maupun tidak stabil. Kemudian yang ketiga, pada pengendalian kita perlukan untuk menjaga kinerja dari sebuah sistem. Baik, demikian untuk kuliah kita hari ini tentang 3 isu dalam pengendalian, yaitu external disturbance, gangguan dari luar, kemudian stability proses, dan kinerja sistem. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang lainnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.